Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Pep Guardiola hanyalah manusia biasa. Dia memang cerdas, tidak pernah berhenti berpikir, dan selalu berusaha mencari kesempurnaan. Namun justru inilah yang membuat Pep pada akhirnya jadi manusia biasa dan bukan dewa. Dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih, walaupun selalu atau nyaris identik dengan kesempurnaan, suami Cristina Serra ini sesungguhnya jauh sekali dari kesempurnaan. Hal ini mungkin akan membuat dirinya tidak pernah berhenti mencari dan mencari. Salah satu yang membuat Pep Guardiola tetap menjadi manusia adalah soal pemain-pemain yang didatangkan. Betul memang bahwa dia membawa pulang Gerard Pique dari Manchester United. Tetapi di tahun yang sama, saat Pique dibawa pulang, dia juga mendatangkan Alexander Hleb. Menariknya, pesepak bola asal Belarusia tersebut hanyalah satu dari sekian transfer pemain Pep yang jauh dari kata berhasil. Dan untuk itu inilah 10 transfer terburuk yang pernah dilakukan oleh Pep Guardiola. Cesc Fabregas. Tidak seperti Gerard Pique yang sukses besar, pulang kampungnya Fabregas ke Barcelona diwarnai oleh hujan kritik. Fabregas memang tidak jelek-jelek amat, akan tetapi dia gagal memenuhi ekspektasi publik yang rindu akan si anak hilang ini. Meskipun awalnya didapuk untuk menjadi suksesor Xavi Hernandez, pemain kelahiran 1987 ini justru kerap dipasang sebagai false nine. Peran ini pun sebenarnya mampu dijalankan Fabregas dengan cukup bagus. Bahkan di tim nasional Spanyol pun, Fabregas dipasrahi peran oleh Vicente del Bosque. Namun ketika Cesc dicoba untuk memainkan peran milik Xavi, dia selalu tampil di bawah rata-rata. Padahal untuk itulah dia dibeli dari Arsenal. Fabregas pun akhirnya terusir dan kembali ke rumah keduanya yaitu London. Mario Götze. Sudah dicap pengkhianat oleh supporter Borussia Dortmund, Mario Götze pun gagal bersinar di Bayern Munchen. Tidak seperti Robert Lewandowski yang juga membelot, Götze gagal menunjukkan performa apiknya di Dortmund saat berseragam Bayern. Di klub berjuluk Die Roten tersebut, Götze kalah bersaing dengan winger Brasil, Douglas Costa, dan bintang muda asal Prancis, Kingsley Coman. Padahal persaingan di lini serang Bayern pun sudah ketat, karena mereka sebelumnya sudah memiliki Frank Ribery, Arsene Robben, dan Thomas Müller. Selama berseragam Bayern, Mario Götze tidak pernah sepi dari gosip kepindahan. Akhirnya, seiring kepergian Pep, pencetak gol kemenangan Jerman di final Piala Dunia 2014 itu pun kembali ke rumah lamanya, Westfalenstadion. Alexander Hleb. Sebelum dibajak Pep Guardiola pada musim 2008-2009, Alexander Hleb adalah salah satu pesepak bola paling menyenangkan untuk ditonton. Oleh publik Jerman, dia dijuluki Der Zauberlehrling atau The Soccer's Apprentice. Julukan itu dia dapat semasa bermain di Stuttgart karena kemampuannya dalam memainkan trik-trik hebat dalam mengelabui lawan. Performa apik itu kemudian membawa Hleb ke Premier League bersama Arsenal. Bersama Meriam London, Hleb tampil gemilang dengan kemampuan individu luar biasa. Dan hal itulah yang membuat Pep Guardiola terpincut dan mendatangkannya ke Katalan. Namun sayang, ekspektasi besar Pep Guardiola berujung kekecewaan setelah Hleb tampil buruk dan mengalami penurunan performa secara drastis. Selama 4 tahun di sana, Hleb justru lebih sering dipinjamkan sebelum akhirnya kontraknya tidak diperpanjang dan bergabung dengan Krylia Sovetov Samara, klub Rusia pada tahun 2012. Martin Caceres. Bek serba bisa ini direkrut Barcelona saat masih berusia 21 tahun. Ketika itu pada musim panas 2008, Martin Caceres baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Recreativo Huelva dari Villarreal.
Bersama Recreativo, pemain asal Uruguay tersebut mampu tampil cemerlang dan mencuri perhatian El Barça. Namun seperti Alexander Help, Cáceres pun lebih kerap dipinjamkan ke klub lain. 2 dari 3 musim Cáceres di Barcelona dihabiskan di tempat peminjaman. Pertama bersama Juventus dan kedua bersama Sevilla. Setelah dirasa tak mampu memenuhi ekspektasi Pep, Cáceres pun dilego ke Sevilla pada musim 2011-2012. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic jika diibaratkan mobil adalah Ferrari. Akan tetapi Pep Guardiola menggunakan Ibra layaknya Fiat. Itu adalah kata-kata Ibra sendiri dan bukan hasil karangan kami. Kebencian Ibra terhadap Pep memang sudah jadi rahasia umum. Secara terang-terangan, penyerang yang kini berbaju Manchester United tersebut berulang kali mengatakan ketidaksukaannya pada seorang Guardiola. Kata-kata soal mobil itu hanyalah satu dari sekian banyak serangan verbal yang pernah diluncurkan Ibrahimovic. Didatangkan dari Internazionale sebagai salah satu penyerang paling berbahaya, Ibra sebetulnya tidak tampil buruk di Barcelona. Selama semusim memperkuat Blaugrana, penyerang Swedia tersebut bermain sebanyak 38 kali dan mencetak 19 gol di La Liga dan Liga Champions. Namun kegagalan transfer ini terletak pada mahalnya harga sang bintang dan kegagalannya untuk menyatu dengan tim. Untuk seorang pemain berharga 59,8 juta pound sterling, transfer tersebut jelas boleh untuk dikategorikan sebagai sebuah kegagalan. Henrique. Pesepak bola 30 tahun asal Brasil ini jadi bek tengah kedua yang dibeli Pep Guardiola pada musim pertamanya di Barcelona. Dikenal sebagai pemain yang serba bisa, Henrique merapat ke Camp Nou dari Palmeiras. Tidak seperti Help dan Cáceres, yang paling tidak masih mendapatkan kesempatan bermain, tak sekalipun untuk Henrique. Pernah berlaga di lapangan hijau mengenakan seragam Barcelona. Meskipun awalnya diharapkan jadi sosok ball-playing defender mumpuni, transfer Henrique justru akhirnya jadi salah satu punchline favorit para pembenci Pep Guardiola. Dmytro Chigrinsky. Pembelian Dmytro Chigrinsky adalah upaya kesekian Pep untuk mendapatkan ball-playing defender handal. Nasib bek Ukraina ini pun setali 3 uang dengan Martin Cáceres dan Henrique. Ditebus dengan harga 25 juta euro. Pemain berambut gondrong tersebut hanya bertahan selama semusim. Pada musim panas 2010, Chigrinsky memutuskan untuk kembali ke Shakhtar Donetsk. Sayang, setelah itu pun dia gagal mengembalikan performanya sebelum dibeli Barcelona. Kini di usia 36 tahun, Chigrinsky kembali membela klub lamanya Shakhtar Donetsk. Keirizan. Satu lagi pemain Brazil yang dibeli Guardiola dari Palmeiras tanpa pernah sekalipun dipakai. Dibeli semusim setelah Henrique, nasib penyerang yang kini berusia 28 tahun tersebut tak lebih baik dari kompatriotnya. Keirizan menghabiskan 5 musim kontraknya di pengasingan, Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro, dan Curitiba menjadi klub yang diperkuat Keirizan selama di kontrak Barcelona. Mehdi Benatia. Bek timnas Maroko ini didatangkan dari Roma sebagai salah satu bek terbaik Serie A musim 2013-2014. Namun pemain yang kini sedang dipinjamkan ke Juventus tersebut gagal bersaing dengan Jerome Boateng serta Javi Martinez di lini belakang Bayern. Kekurangan mantan pemain Udinese ini hanya satu. Dia bukan sosok ball-playing defender, walaupun kemampuan defensifnya sebetulnya cukup baik. Total selama 2 musim, Benatia hanya bermain sebanyak 46 kali, padahal selama semusim di Roma,
Dia dimainkan sebanyak 37 kali. Benatia adalah bukti lain dari kegagalan Pep menemukan bek tengah yang sesuai dengan keinginannya. Ibrahim Afellay berstatus sebagai salah satu prospek cerah di sepak bola Eropa. Ibrahim Afellay didatangkan dari PSV Eindhoven pada musim 2010-2011. Harga transfer Afellay pun sebenarnya tidak mahal, hanya 2,5 juta pounds. Setelah dibeli pun, dia langsung dipercaya melakoni debut, meskipun hanya di ajang Copa del Rey. Namun, perjalanan karir Afellay di Barcelona hancur akibat rentetan cedera yang dideritanya. Cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Pada musim 2011-2012 menjadi kambing hitam utama. Sejak saat itulah, selain semakin sulit bersaing di Barcelona hingga akhirnya dijual, Afellay pun menjadi pemain yang rentan dihadapi cedera. Namun saat ini bersama Manchester City, Pep lebih hati-hati lagi dalam membeli pemain. Dan hal itu terbukti saat Pep Guardiola membeli Jack Grealish, Erling Braut Haaland, dan juga Julian Alvarez. Semua tampil luar biasa dan bahkan membawa Manchester City meraih mimpinya memenangkan trofi Liga Champion Eropa. Dan jadi itulah 10 transfer yang menodai reputasi Pep Guardiola sebagai pelatih Juventus.